Suatu hari, ada teman bertanya kepada saya, Althea, apakah kamu jadi student ambassador dalam hal coding dan AI internasional? Karena kamu sering sekali menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah ya. Saya langsung terkejut dan berkata dalam hati, waduh, tidak seperti itu konsepnya. Halo teman-teman, nama saya Althea dari kelas G7A. Saya adalah seorang coder girl. Coder girl adalah anak perempuan yang suka membuat project coding. Dan saat ini, saya dipercaya sebagai student ambassador dalam kompetisi coding dan kecerdasan buatan tingkat internasional. Saya mendapat kesempatan jadi student ambassador di kompetisi coding dan AI internasional ini. Karena project saya G1 AI Companion yang saya buat untuk para remaja dan membimbing mereka ketika menghadapi masalah, friendship, atau pertemanan. Dan project saya ini berhasil menjadi juara 2 di national round dan lolos ke international round di Doha, Qatar bulan Mei lalu. Nah, di video tugas bahasa Indonesia untuk membuat teks prosedural kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat chatbot AI di PictoBlox ya. Jadi, jika teman-teman ingin tahu nih, bagaimana sih membuat tugas coding itu? Terutama dalam membuat chatbot AI. Ingat, membuat chatbot AI ya, bukan hanya mencari jawaban tugas sekolah pakai AI ya teman-teman. Yuk, mari kita tonton videonya sampai habis ya. Jadi, untuk membuat project coding, pertama-tama kita siapkan perangkatnya. 1. Komputer laptop. 2. Akses internet. Dan ketiga, akun PictoBlox. PictoBlox adalah sebuah platform pemrograman visual berbasis blog yang digunakan untuk membuat proyek interaktif seperti animasi, game, robotik, dan AI ya. Mirip dengan Scratch, tapi dia ada fitur-fitur keren seperti AI, robotik, dan hardware yang terintegrasi di dalamnya. Kelima, untuk membuatnya, kita juga harus tahu nih blok logika seperti if then, variable, dan loop ya. Mari kita mulai membuat chatbotnya ya teman-teman. Langkah pertama, buka PictoBlox dan buat project baru. Lalu, beri nama chatbot sesuai tujuan. Langkah kedua, tambahkan ekstensi ChatGPT. Tetapi, jangan langsung mengandalkan jawabannya untuk seluruh percakapan. Walaupun ekstensi ini tersambung langsung dengan ChatGPT. Teman-teman harus ingat bahwa ChatGPT juga sering memberi jawaban yang kurang sesuai dan bahkan bisa menyesatkan. Jadi, kita harus membuat promptnya dengan blok supaya ChatGPT-nya bisa benar-benar memberi jawaban yang bisa dipercaya dan tidak menyesatkan. Nah, kita lihat bagaimana caranya di langkah selanjutnya. Jadi, di langkah ketiga ini, kita harus buat variabel seperti charters atau mood agar chatbot memiliki aturan yang berjalan tanpa bantuan AI. Lanjut ke langkah keempat. Masukkan blok when flag click dan variabel. Kita buat variabel nih, namanya answer. Nah, kita tahu set answer to yes. Kemudian kita masukkan blok set creativity of ChatGPT. Kita masukkan angka 1 dan masukkan blok set maximum length to 100. Nah, kita buat variable baru nih. Kita namain drop. Kita masukkan dulu nih set from to join. Nah, dengan ini kita bisa masukkan from kita dulu nih, seperti ini.
Jadi, dengan prompt ini, AI akan menjawab pertanyaan berdasarkan cognitive behavioral therapy supaya sesuai dengan tujuan saya tadi. Sekarang kita hapus bagian ini. Sekarang kita masukkan Ask AI dan join blog ini. Setelah itu, saya masukkan prompt yang saya buat ini, this is the last response from the user, dan ini semua. Setelah itu, kita masukkan set AI questions to get AI response. Kemudian kita masukkan blok repeat until answer equal no. Selanjutnya kita masukkan last block dengan AI question and wait. Setelah itu kita membuat variable lagi, yaitu user response. Nah, sekarang kita masukkan set user response to answer. Selanjutnya kita masukkan ask AI join dengan format ini, join. Nah, saya sudah masukkan prompt ini. Pertama, you responded by asking the question last time and the user answered it like this. Masukkan dengan variable user response. Dan ini sesuai dengan prompt saya, give the user psychology advice. Nah, kemudian kita masukkan set answer to answer. Lalu kita masukkan ask you want to continue this conversation? Yes or no. Baru masukkan set answer to answer. Kita masukkan say thank you for your time. See you next time. Nah, jadi dari AI kita, coba kita coba tes dulu ya. Pertama, how was your day? Contoh saya jawab, I'm feeling sad. Nih responsnya. Saya prompt AI-nya untuk respons sesuai dengan cognitive behavioral therapy. Jadi responsnya, I'm sorry you're feeling sad. Remember to challenge negative thoughts and focus on positive aspects. How are you feeling now? Nah, kita bisa langsung chat ini dengan contoh respons dengan what should I do now? Di sini responsnya, focus on positive thoughts and activities. What small step can you take today to improve your mood? Contohnya saya jawab, read a book and draw. Ini dia responsnya, great job. Keep reading and drawing to boost your mood. What positive affirmation can you say to yourself today? Jadi deh. Nah, itulah hasilnya. Chatbot ini dapat merespons pengguna menggunakan AI. Tetapi, arah percakapan, batas waktu, reaksi, dan keputusan tetap dikendalikan oleh logika pemrograman yang kamu rancang sendiri. Seru ya? Jadi, untuk kompetisi coding dan AI, kita tidak hanya memakai AI untuk cari jawaban PR, tapi kita membuat program untuk AI itu supaya lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menyesatkan. Kalau AI hanya memberi jawaban, sedangkan aturan, kontrol, dan logika dibuat oleh saya sendiri. Ini menunjukkan bahwa saya tetap melakukan proses, berpikir, merancang, dan menyusun struktur, bukan sekedar membiarkan AI bekerja sendiri.
Bagaimana teman-teman? Coding seru kan? Belajar coding penuh dengan pelajaran logika yang secara membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir komputasional loh. Yuk teman-teman, kita belajar bersama. Semoga video tutorial ini membantu ya.